Oke. Oke, teman-teman semua, hari ini kami kedatangan tamu dari konselor Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, kali ini Suster mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suster Florentin Marcelina, tetapi kalau di ijazah saya itu Sylvia Marcelina, sehingga mahasiswa saya, karena saya mendaftar di Atmajaya dengan ijazah saya dengan nama, bukan nama biara, nama asli saya Sylvia Marcelina, sehingga ada mahasiswa yang memanggil saya Suster Sylvie. Jadi saya juga kaget, dari Fakultas Teknik taunya Suster Sylvie, tapi ya tidak sama aja orang, karena Sylvie itu nama asli saya, nama saya Suster Florentin OP. Oh, oke. Dan saya, jadi mungkin nanti kalau ada teman yang memanggil itu saya. Oke, baik. Halo, Suster. Senang berkenalan dengan Suster. Oke, jadi topik yang akan kami bahas hari ini mungkin bisa masuk dengan background studinya Suster juga, berhubungan dengan keluarga ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih, Suster. Jadi saya akan menanyakan sekitar 5 pertanyaan, Suster boleh menjelaskan sesuai perspektif Suster juga. Oke, saya mulai ya, Suster. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih, Suster. Kan ini kita sedang mengalami pandemi ya, berarti kebanyakan anak-anak rantau tuh juga pulang gitu ke kampung mereka masing-masing. Nah, menurut Suster, apakah ada perbedaan kondisi keluarga sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Ya, kalau dilihat secara kasat mata, ada sih perbedaannya itu. Perbedaannya begini, anak-anak yang sudah dewasa, rata-rata mereka sebelum pandemi itu mereka nggak di rumah, mereka merantau, kuliah atau sekolah yang SMA atau apa, jauh dari orang tua. Jadi mungkin kalau yang kuliah berarti ada yang di Pulau Jawa, ada yang di luar Jawa, pokoknya sesuai pilihan, artinya tidak tinggal di rumah. Tentu suasana berbeda, terutama di rumah, keluarga. Jadi keluarga itu mungkin bapak ibu di rumah itu, ya mungkin kalau dia punya anak 2 dan anaknya kuliah dua-duanya di luar Jawa, atau misalnya sama-sama di Jogja, mungkin ada yang tinggal di Jogja, ada kemungkinan juga tidak tinggal sama orang tua karena mendekati tempat kuliah, begitu. Jadi itu perbedaannya, suasana di rumah sendiri, orang tua itu bekerja, kalau pulang ya untuk kehidupan harian mereka, dan berpikir anakku yang di sana sedang apa ya, kuliahnya gimana, sekolahnya gimana, makannya seperti apa, dan pokoknya itu yang selalu menjadi pikiran sebelum pandemi. Jadi kerinduan orang tua lebih kepada itu, pada bagaimana situasi anak-anaknya dan di rumah, sehingga kalau di rumah ada apa-apa selalu ingat, ini untuk anakku, padahal anaknya nggak di rumah gitu. Ini sebelum pandemi, ini situasinya. Nah, tetapi dengan adanya pandemi itu pengalaman waktu anaknya masih kecil kembali situasi itu. Sebelum, kalau sudah dewasa berubah, di rumah bapak ibu mungkin berdua saja atau dengan anaknya yang paling kecil. Nah, sekarang dengan masa pandemi tidak, lengkap di rumah, kumpul bersama. Tentu ini warnanya sangat berbeda sekali. Sungguh berbeda sekali. Karena apa? Karena anaknya yang sudah dewasa ini sudah punya, apa ya, kalau Suster mengatakan sudah punya pikiran atau keinginan yang berbeda, yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang tua, dan orang tua juga, anak pun tidak bisa memahami situasi karena di rumah. Apalagi bapak ibu pun kerjanya mungkin tidak lagi seperti sebelum pandemi, yang selalu jam sekian sampai jam sekian berada di kantor, kemudian pulang sudah sore. Ini enggak, berbagi waktu
atau apa. Jadi intensitas di rumah kumpul anak lengkap, bapak, ibu, dan anak-anak lengkap, ini sebenarnya loh dalam tanda petik, ini hal yang indah sebenarnya. Sebenarnya hal yang indah. Tapi kalau itu berjalan hanya berjalan 2-3 atau 1-2 bulan, mungkin terasa keindahan itu. Tapi sudah masuk 3 bulan pertama, mulai ada percikan-percikan yang sungguh-sungguh di luar dugaan rencana dari setiap anggota keluarga. Mulai 3 bulan pertama, tapi waktu awal enggak, senang, bahagia karena kumpul. Bisa makan bersama, bisa cerita bersama, bisa anaknya yang besar bisa menolong ibunya, bisa ini, pokoknya semuanya bisa. Tapi setelah 3 bulan pertama mulai muncul rasa kebosanan. Yang anak yang besar biasanya kumpul teman, sekarang enggak. Biasanya bisa say hello, ketawa ketiwi, sekarang enggak bisa. Semua enggak bisa, terbatasi. Nah, inilah yang akan muncul, ya kalau Suster katakan, muncul bukan masalah ya, bukan masalah sebenarnya, tetapi percikan-percikan kehidupan dalam keluarga yang selama ini tidak pernah terfikirkan, sehingga mungkin karena mengapa Suster katakan tidak pernah terfikirkan, karena kalau sebelum pandemi anak-anak ngumpul itu paling di hari raya, entah itu Lebaran, entah itu Natal, atau hari-hari istimewa. Tapi kan nggak lama, paling lama sebulan, paling lama. Sudah itu kembali ke ini. Nah ini sementara dengan pandemi tidak. Sudah hampir kurang lebih 1,5 tahun ya berada di rumah dengan aktivitas rutinitas yang sama. Tentu yang tadi Suster katakan muncul itu percikan-percikan, dan munculnya percikan-percikan ini ya mulai ada yang nggak siap. Keluarga, bapak ibu mungkin nggak siap. Kita ini kondisi tidak siap dengan pandemi ini. Nggak ada yang bisa mempersiapkan. Dan kita harus menerima, suka tidak suka, mau tidak mau, harus menerima situasi ini. Keluar rumah nggak bisa, say hello, main-main seperti dulu nggak bisa. Ini perbedaan. Oke, benar sekali Suster. Saya pribadi juga merasakan perbedaan dari sebelum sampai sesudah pandemi. Belum sesudah, ding. Masih berjalan pandemi ini. Nah, tentu kan pasti itu ada pengaruhnya juga terhadap rasa bosan, atau bahkan sampai mungkin beberapa anak yang merasa mentalnya itu sedang down gitu kan di pandemi gitu, Suster. Nah, menurut Suster nih, mungkin ada kegiatan atau aktivitas seperti apa yang dapat dilakukan di rumah untuk menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan di dalam keluarga itu, Suster? Ya. Yang pertama-tama supaya itu tercipta, pertama-tama loh, baik anak, terutama anak yang dewasa ya. Kalau adik yang masih SD itu agak pemahamannya sudah ada, tetapi sedikit ditolong oleh yang dewasa ini, yaitu anaknya yang besar dan orang tua mencoba untuk melakukan aktivitas di rumah. Misalnya yang tadinya nggak pernah masak, sekarang coba masak. Ganti peran ibu. Bilang sama ibu, Bu, sekarang aku yang masak. Aku mau mencoba masakan baru, mungkin nggak enak, tapi aku mau coba. Nah, itu dari yang anak yang dewasa ini harus memulai. Kalau orang tua memulai, kadang-kadang tidak bisa disambut dengan gembira oleh anak.
Tapi kalau ada anak yang besar, itu yang memunculkan, entah dengan bikin masakan baru atau ajak adiknya, yuk kita berkebun, cabutin rumput yuk, di rumah kita halamannya rumputnya tinggi-tinggi nih, sudah mulai tanaman bunga, udah mulai muncul rumput, yuk kita cabutin. Nah, itu kan semacam apa ya, refreshing. Terus kalau tidak, yuk kita kan lari pagi itu enak tuh, yuk kita pagi-pagi sambil menghirup udara segar. Itu ajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang ada di rumah saja. Seandainya Ibu yang di rumah nggak mau, nggak bisa, ya saya yang mulai. Saya yang mulai untuk melakukannya. Nanti lama-lama yang lain akan ikut. Karena ini suasana, nanti kalau sudah, aduh segar loh, tadi aku lihat ada tanaman bagus sekali loh Bu, Pak, Dek, coba tadi kalau lihat, ikut pasti seneng, tertarik loh, yuk besok kita coba yuk. Nah kayak gitu. Jadi kemudian itu untuk kegiatan. Terus sebenarnya yang pokok sebenarnya muncul dengan ya mungkin tadinya saya nggak pernah doa bersama, mari kita doa bersama. Kalau yang Katolik bisa doa bersama, kalau yang Muslim yuk kita sholat berjamaah misalnya, ajak adiknya, ajak ibunya, Pak, Bapak jadi imamnya, kayak kita ikut yuk, kan kita mungkin sudah biasa, sekali-sekali kita ingin bersama. Nah kayak gitu, ini yang biasa, yang apa ya, yang kalau bisa katakan hal-hal yang biasa, yang nampaknya dulu pernah, sekarang dimunculkan waktu pengalaman masih kecil, ya itu. Ini yang positif. Untuk menciptakan suasana yang positif, bisa dari berkebun, bisa melalui memasak, beribadah, atau baca, atau apa, itu kegiatan. Oke, baik, Suster. Berarti kegiatan yang positif itu kegiatan yang produktif, bahkan bisa sampai kegiatan yang mendekatkan diri dengan Tuhan ya, Suster? Iya. Oke, benar. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi. Apakah tantangan yang dihadapi dalam menjalin komunikasi keluarga di tengah pandemi? Nah, kalau bicara soal tantangan, ini memang muncul kembali, tadi saya katakan, mulai dari saya melihat pandemi ini ada nilai positifnya enggak? Kalau kita melihat bahwa pandemi itu ada nilai positifnya, coba nilai positif dari pandemi itu didaftar lengkap dari yang baik sampai yang positif itu, dari yang luar biasa sampai yang tidak. Sebenarnya ini bukan positif, tapi ikut masuk dalam nilai. Kalau kita bisa menemukan, bisa mendaftar, bisa mendata nilai positif dari pandemi, itu kita bisa menghadapi tantangan yang terberat. Ya, kita bisa sebentar ya. Ini ada tamu, saya panggilkan suster saya dulu ya. Ya, jadi tantangannya tadi suster katakan, untuk menjalin komunikasi itu tadi, kita lihat nilai positifnya dari pandemi itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mendata, kita nggak usah pikir yang negatif. Negatif sudah jelas membatasi kehidupan kita, sosialisasi kita, tetapi tidak pernah membatasi komunikasi. Masa pandemi tidak membatasi komunikasi, karena komunikasi itu bisa terjalin baik secara verbal maupun non-verbal. Kalau secara verbal, kita bisa memulai dengan bercerita, bisa membuka pembicaraan dengan cara-cara yang sederhana,
hanya bertanya, hari ini aku tadi malam dapat ini loh, cerita bagus loh. Tadi temanku memberikan info tentang film yang menarik. Nah, mulai dari situ. Ini untuk menjalin komunikasi dalam keluarga. Atau, Bu, kita coba masakan baru yuk, Bu. Nih, aku punya resep. Dari mana kamu dapat resep? Dari buku? Enggak. Aku habis nonton film. Tadi nonton film itu ternyata ada masakan yang menarik. Aku perhatikan. Coba yuk. Nah, ini. Jadi menjalin komunikasi seperti itu dalam keluarga. Jadi, dan yang kedua, harus jujur. Jujur apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak dicari-cari. Tetapi apa adanya. Dan saya harus keluar dari ego saya. Artinya saya membuka mata, membuka telinga, membuka hati, 5 panca indera dibuka. Supaya apa? Supaya saya bisa menangkap komunikasi yang muncul dari anggota keluarga kita. Entah itu dari bapak, entah itu dari ibu, entah itu dari adik, atau siapapun yang ada di rumah. Bahasa nonverbalnya. Kalau panca indera kita 5 ini kita buka, maka kita bisa melihat, bisa membaca. Ibu begitu antusias, adik juga. Tapi bapak kok biasa-biasa aja, itu berarti ceritaku tadi nggak menarik. Nah, kayak gitu. Ini hanya mungkin bisa terjadi, itu tadi yang Suster katakan. Ini tantangan. Nah, bagi anaknya yang sudah dewasa, ini yang bisa memulai. Kita tidak bisa mengharap orang lain. Kita tidak bisa menuntut ibu lah yang harus, atau bapak lah yang harus, tidak. Tetapi semua anggota keluarga punya perannya masing-masing untuk membagikan pengalaman harian, baik pengalaman harian itu yang spektakuler, sampai pengalaman yang ecek-ecek. Artinya yang biasa saja, yang tidak ada maknanya, tapi diceritakan. Karena ini untuk membuka jalur komunikasi. Karena kita di rumah kumpul. Nah, kalau kita nggak di rumah kan chatting, video call. Tapi kan nggak melihat bahasa tubuhnya. Tapi kalau kita bersama di rumah, kita bisa melihat, bisa merasakan itu semua. Jadi harus jujur dan keluar dari ego saya. Aku yang harus didengarkan. Tidak. Saya juga harus bisa mendengarkan dia, bisa mendengarkan dia, bisa dengarkan dia. Jadi saya, kalau istilah suster, kita bisa mendengarkan orang yang ada di depan saya, orang yang ada di belakang saya, orang yang ada di samping kiri saya, orang yang ada di samping kanan saya, dan yang di atas bahkan di bawah saya bisa mendengar. Itu hanya mungkin saya keluar dari ego saya. Begitu. Ini tantangannya untuk menjalin komunikasi. Baik, Suster. Benar sekali ya, Suster. Berarti itu harus ada kepekaan dari kita sendiri ya, Suster. Benar. Kita membantu. Benar. Oke, pertanyaan terakhir, Suster. Menurut Suster, mengapa sih kita perlu memperkuat hubungan antar anggota keluarga di tengah pandemi ini? Ya, karena pertalian darah ya. Kita kan keluarga itu kan persatuannya kan oleh darah. Kita sebapak dan seibu. Tuhan yang sudah memberikan orang tua kita, adik kita, kakak kita, nenek kita, kakek kita, om dan tante. Karena mereka adalah
orang yang pertama hadir dalam hidupku. Karena orang pertama hadir dalam hidupku, nggak mungkin aku melupakan relasi ini. Karena apa? Inilah kebersamaan kita dalam keluarga ini, ikatan ini nggak bisa hanya yang bisa memutus kematian. Kematian pun tetap kita terjalin. Karena apa? Itu tadi. Hubungan ini sangat kuat. Sadar atau tidak. Meskipun kita tahu bapak kita galaknya minta ampun, ibu kita judesnya minta ampun, bahkan tidak perhatian, suster yakin dalam hati nuraninya, batinnya, dia tetap anakku, dia tetap ibuku, dia tetap bapakku, dia tetap istriku, dia tetap suamiku. Karena apa? Yang mempersatukan itu bukan manusia, Tuhan. Maka jalin persaudaraan ini, kebersamaan ini harus ada. Kalau istilahnya suster, kesalingan. Saling, jadi kesalingan. Jadi saling mendukung, saling menghargai, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling memaafkan, saling mengerti, saling mendoakan. Itu yang dalam keluarga sangat penting di masa pandemi. Masa pandemi ini suster bersyukur karena apa? Ikatan ini diperkuat oleh masa pandemi. Mengapa diperkuat? Karena kita semua ketika mau keluar, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan. Karena apa? Saya akan pulang ketemu ibuku. Ibuku kan usianya sudah lanjut, apalagi kalau saya tahu bapakku punya penyakit atau ini rentan. Saya sebagai anak tidak memikirkan diri sendiri, saya juga memikirkan bapakku, ibuku, adikku, mungkin yang saat itu staminanya turun. Mengapa turun? Kelelahan. Nah, jadi inilah yang saling mendukungnya tuh di situ. Jadi kalau kita mau melakukan apa-apa, ingat tadi yang suster katakan, di depan, di belakang, di kiri, kanan, atas, bawah, orang itu berelasi dengan saya. Ini yang suster katakan. Untuk mendukung kita kebersamaan atau persaudaraan, mengapa harus harus dikaitkan? Ya memang karena itu, nggak ada cara lain, hanya itu. Ya dasarnya karena kita nggak pernah meminta, Tuhan yang memberi, maka kita terima. Sejahat apapun tetap ibu mencintai anaknya, tetap dia mendoakan kita. Buktinya kita sampai hari ini masih sehat, masih bisa menghirup udara. Karena apa? Orang tuamu, orang tua kita, dia mendoakan dan mendukung kita. Dengan seadanya tapi tetap dia melakukan. Dengan penuh cinta. Cinta yang mempersatukan. Di samping Tuhan, cinta yang mempersatukan. Ya? Oke. Baik, terima kasih Suster, insight-nya sangat-sangat memperkuat ini ya, kasih sayang kita kepada keluarga, benar sekali. Oke, ini sudah di penghujung acara, Suster. Dari poin-poin yang saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan telah dijawab oleh Suster ini, berarti penting sekali ya untuk kita menjalin dan mempererat komunikasi di tengah keluarga kita, karena keluarga itu merupakan orang-orang yang selalu mensupport kita, menjadi support system kita. Dan juga kita perlu banget untuk menerapkan sikap kepekaan kepada keluarga kita. Terus yang tadi Suster bilang juga kesalingan itu ya, Suster, saling menghormati, saling mendukung, saling mendoa. Dan juga ya kegiatan yang bisa membantu atau memberikan vibes
positif di pandemi ini yang mendekatkan diri dengan keluarga dan juga kepada Tuhan gitu. Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan. Iya, benar. Dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Baik, terima kasih Suster atas kehadiran Suster di perbincangan Pasti Pers hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi insight bagi teman-teman lainnya juga yang sedang bersama-sama keluarga mereka di rumah masing-masing ya Suster. Ya. Baik Suster, terima kasih. Sehat selalu Suster. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Suster. Amin.